Ya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menghukum mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofrikar 16 tahun penjara. Apakah vonis ini sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan Zarofrikar? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore Mas Leo, sehat selalu, semangat selalu. Baik, Kang Asep, hukuman 16 tahun dari tadinya dituntut 20 tahun. Itu sudah memenuhi harapan atau bagaimana kalau menurut Anda? Ya, sangat ringan sekali, 16 tahun keenakan kan. Barang buktinya aja 1T, yang seharusnya juga 1T, lebih dari 1T. Saya duga 3T gitu kan, dan banyak jumlah lainnya. Nah, di sini dia telah merusak sistem, merusak kepercayaan, mengobrak-ngabrik independensi dan kebebasan hakim, di mana hakimnya harus independen bebas, tapi karena dia seorang pejabat eselon 1, Seksdirjen dan Kepala Kapusdiklat yang juga menentukan mutasi dan dia menentukan pendidikan para pimpinan ketua pengadilan, sehingga kemudian tunduk patuh, semua dia mengatur, dan itu sudah lama berlangsung ya, udah puluhan tahun, bukan 2010 lagi, dari 90-an dia udah bergerak gitu. Nah, ketika dia merusak sistem hukum, asas hukum, kepercayaan publik ya, kemudian bermain suap, gratifikasi yang begitu nilainya tinggi, kalau dihukum 16 tahun, ya itu mah keenakan. Harusnya ya minimal sama lah, tuntutan jaksa 20 tahun. Tapi kalau bisa sih seumur mati, tapi karena ancamannya tidak mati gitu. Atau minimal ya seumur hidup lah gitu, dibikin ancaman suapnya seumur hidup gitu. Tapi ya nampaknya di persidangan mungkin masih ada belas kasihan, rasa kemanusiaan, dikasihlah 16 tahun. Tapi jangan berhenti di situ nanti. Jaksa pepet juga dengan pencucian uangnya, karena uang itu kan dibelikan segala macam supaya nanti ada kumulasi dari hukumannya, biar jalani 16 tahun ya, kalau bisa ditambah remisi, kalau remisi nanti dia jalanin setengahnya dipotong-potong, ujungnya cuma 7 tahun. Tapi kalau nanti begitu selesai langsung masuk lagi tentang pencucian uang, kasih maksimal juga supaya dia memang di dalam, seperti si Nuradi atau si Hasbi, itu kan petinggi-petinggi Mahkamah Agung, mafia-mafia ya, eselon 1 yang isinya kalau istilah Pak Prabowo ya itulah bajingan, maling gitu kan. Tapi Kang Asep, ini kan sudah lebih dari 2/3 tuntutan ya kan, kalau tidak salah ada kebiasaan kan, minimal dari tuntutan jaksa itu adalah 2/3-nya lah dijatuhkan. Ini berarti masih wajar kan Kang Asep, bagaimana Kang? Ya, itu perhitungan jaksa. Kalau jaksa menuntut 2/3 atau 3/4. Tapi kan ini bukan menghitung perhitungan jaksa. Ini kan kejahatan korupsi. Ya, tadi saya katakan merusak sistem, merupakan asas, merusak tidak percaya penegak hukum. Ya, penanganannya luar biasa. Kalau penanganan luar biasa nanti jaksa menghitung 20 tahun, dia 16 tahun. Ya itu di mana rasa keadilan? Kan putusan hakim itu ketika hakim mendengar, mempertimbangkan, ujungnya kan satu, menegakkan hukum dan kadang apa hukum sesuai enggak? Ini kejahatan korupsi dilakukan oleh di lingkungan penegak hukum tertinggi dan bisa mempengaruhi para hakim agung dan pimpinan-pimpinan sebelumnya kan. Ternyata rasa keadilan terkoyak, ternyata ada permainan pembunuh, salah satu yang terbukti ya, bahwa di Surabaya itu ada pembunuhan bisa dijual ya oleh Richard Jarot dengan tuyul-tuyulnya gitu. Sementara ya kalau dia kasih 16 tahun, ya nanti orang-orang juga paling dekat nakoda aja kan, 1 triliun, atau sebenarnya bukan 1 triliun, ya lebih lah, sampai dikatakan 2 atau 3 triliun, ya katakanlah 1 triliun, mending 1 triliun, 16 nanti bayar-bayar kan, dia koruptor-koruptor kan bisa dapat diskon-diskon, sisanya digunakan. Nah itu juga harus dicari, dan tidak hanya berhenti di situ, ya sekali lagi 16 tahun oke lah, mudah-mudahan banding kena. Hakim sekelas si Teguh pasti dibantai itu, hakim yang muis itu kan, si Teguh tuh gila kan, pasti dia tahu kan. Mudah-mudahan hakim tinggi dan KPT sekarang kan orang-orang gila, gila dalam arti benar, para malaikat. Nah, saya berharap tadi PT ditambahin gitu kan. Kang Asep, ada yang memperkirakan bahwa memang akhirnya hukuman tidak seberat yang dituntutkan, bukan 20 tapi 16 tahun penjara, karena ingin membuka peluang bagi Zarof untuk menjadi whistleblower atau justice kolaborator, karena kan sampai sekarang tidak pernah kita tahu 915 miliar rupiah gratifikasi tambah 51 kg emas itu Zarof tidak pernah bercerita. Kalau dugaan seperti ini menurut Anda bagaimana Kang Asep? Ya, tadi kan kualifikasinya permufakatan jahat. Kalau permufakatan jahat lebih dari seorang, namanya mufakat ya. Nah, kalau mufakat lebih dari seorang, satu itu. Kedua, dia tidak berterus terang, hanya menyebutkan ada hakim agung S, ya kalau malah itu ada perdata yang sudah pensiun. Itu tidak harus ditindaklanjuti oleh jaksa. Artinya permufakatan tidak hanya ya
ketika konsultasi putusan itu setidaknya ada komunikasi dengan Hakim Agung S. Nah ini yang saya pikir harusnya dibuka semua. Makanya bilang pasalnya itu ya di saat penyertaannya sebutin dong. Nggak mungkin 1 triliun, katakan tadi 1 triliun lebih itu dia sendiri mainnya sudah lama bermain dengan petinggi-petinggi yang menentukan putusan, berarti kan mantan-mantan petinggi, entah yang sudah pensiun atau yang masih ada, ya itu dicari tugas jaksa minimal yang disebut namanya S tadi di persidangan. Nah, sekarang mendengar persidangan itu dia udah mulai kecil-kecil, tapi kan seharusnya saya sih gampang sih untuk pakai ini. Perkara-perkara yang menarik perhatian kemarin 2-3 tahun terakhir itu kan pasti dia main kok ya. Nah itu tinggal dibuka, tapi saya kejaksaan pasti udah tahu lah. Dia pasti main itu mah, yang Sebetulnya tahu, apalagi ya. yang yang perdata itu yang lagi sugar itu kan, wih. Ya, ya. Kang Asep, ini selain Zarof, ada juga vonis bagi ibu dari Ronald Tanur yang divonis 3 tahun dan bagi pengacaranya yang divonis 11 tahun. Pandangan Anda seperti apa, Kang Asep? Ya, oke lah, karena penegak hukum, kalau yang lingkungan penegak hukum itu penegak hukum harus lebih berat ya. Jadi artinya ketika pengacara kan masuk penegak hukum harus berat. Nah, kalau ibu-ibu ya dia cuma modal duit, tapi seharusnya juga dia berat karena dia yang modalin gitu kan. Kalau dia nggak kasih atau tidak mempengaruhi, tidak mengiming-imingi juga kan tidak akan terjadi. Ya seharusnya menurut saya rata-rata di atas 10 tahun lah itu semua itu ya. Tapi kalau hakim jangan 3 tahun, ya mau gimana lagi gitu. Maka saya bilang mudah-mudahan dia banding. Nanti banding tadi saya katakan, mudah-mudahan ketemu hakim tinggi banding ya. Mereka jagal-jagal, kalau ketemu koruptor pasti ditambahin berkali lipat. Mudah-mudahan nyampe di tangan Seteguh atau Nugroho ya, atau Albertina Hock. Kang Asep, ada juga yang bertanya, ini selain dijatuhi vonis 16 tahun penjara, Zarof itu juga didenda 1 miliar rupiah. Padahal kan sudah disebut bahwa gratifikasinya 915 miliar tambah 51 kilogram emas. Ini bagaimana pengertian denda 1 miliar ini, kok kalau masyarakat awam melihatnya ringan sekali nih. Bagaimana Kang Asep? Ya, di samping hukuman pokok dikenal hukuman tambahan ya. Nah, tadi denda atau uang pengganti. Ini karena dakwaannya pasal gratifikasi, bukan pasalnya pasal 2, pasal 3 kerugian negara. Kalau kerugian negara dia harus kembalikan. Ya, makanya dendanya jadi ringan. Coba kalau pasalnya ya, sebenarnya negara rugi dong karena permainan koruptor ini ya lebih luas lagi kita bisa. Yang penting nanti ini pencucian uang lah ya, karena memang pasalnya Undang Tipikor itu pasal gratifikasi waktu ringan dan tidak ada uang pengganti ya, jadi kecil. Makanya kalau kita belajar sebelumnya kan ada pasal kayak tadi kasus Muiz ya, kembalikan kerugian negara harus kembalikan kan. Nah ini nggak bisa, jadi hanya denda. Makanya nggak ada uang pengganti. Denda memang jumlahnya nggak gede, denda kan denda tilang ya, jadi makanya sangat ringan sekali. Nah cuman masalahnya kita nanti menyangkut barang bukti tadi ya, 1 triliun dan mungkin metode tidak kutip tuh, tidak dengar barang bukti digimanain tuh yang 1 triliun dan emas 50 kilo dikenegarakan atau jangan-jangan dikembalikan ke Richard Rajarov itu. Saya belum dengar penuh ya yang barang bukti. Kang Asep, kalau kemudian jaksa tidak melakukan upaya banding, apa artinya ini? Ya, nah itu perlu dipertanyakan ya. Saya kira jaksa sedang dipercaya menangani perkara besar, membuka aib-aib besar. Nah ini terus biar ada jurisprudensi ya, orang-orang yang ada di lingkungan Mahkamah Agung yang menentukan promosi, mutasi dan degradasi, semacam Richard Jarot, semacam si Nuradi, semacam si Hasbi ya, supaya nanti hukumannya berat. Nah kebetulan di Mahkamah Agung kan dengan kejadian sekarang ya, semangatnya itu semangat kop. Sekarang semangat kop Hasbi kan di ringan ya, kemudian Hakim Agung sebelumnya ringan. Nah kita jaksa minta supaya nanti ketika nangani perkara nanti kan ada 4 hakim yang ketangkap karena kasus kaitannya dengan CPO itu ya, wakil ketua atau ketua pengadilan selatan, kemudian rombongan Juyamto, jadi pembelajaran, kita tes case, gaji naik. Nah mereka ketinggalan ngadili itu tidak mengadali ya, tidak mengkadali gitu kan. Jadi ketika mengadili sesuai keadilan, artinya apa? Nah kalau jaksanya banding, kasasi, percaya kalau banding ditambah lah, berani taruhan. Kalau banding pasti ditambah, apalagi karena hakimnya tadi yang sebut namanya ya, banding. Nah kasasi kita lihat, nah kalau udah putusan kasasi, setidaknya Mahkamah Agung ada jurisprudensi di lingkungannya itu hukumannya tidak ringan ya, karena mereka telah merusak nama Mahkamah Agung, jiwa hakim, kepercayaan hakim hancur. Nah Mahkamah Agung berani, itu unsur yang memberatkan, merusak kepercayaan tadi, merusak sistem, merusak asas. Nah dengan putusan Mahkamah Agung hukumannya berat. Nah kalau kita memisinkan tipis karena kenanya gratifikasi sama suap gitu kan, oke lah di hukuman. Nanti kita nunggu kejaksaan sambil nunggu hukumannya berat dari Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Tinggi. Nah cepat-cepat kejaksaan dakwa dengan
pencucian uang. Nah, supaya nanti hukuman berat dan masyarakat puas kan. Nah, suku-suku di pencucian uang, hartanya disita gitu kan, ketika disita dikembalikan negara, tapi orang kan takut dimiskinkan. Nah, biar dia ngalamin, dia dari tahun 90 udah menikmati masa keemasan sampai sekarang, supaya dia ngerasakan miskin gitu kan, dan malunya itu kan. Oke, kita berarti tunggu sama-sama ya Kang Asep, semoga aparat penegak hukum benar-benar menegakkan hukum berdasarkan hati nurani seperti irah-irahnya ya. Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.